Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kaji kita pada kali ini yang akan membahas beberapa bait sebagaimana yang telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa kajian ilmu tafsir dalam kitab ini akan dibagi menjadi sittatu uqud atau 6 bab, di mana masing-masing akan diawali dengan muqaddimah dan diakhiri dengan khotimah. Ini merupakan pembahasan yang pertama dari 6 yang dimaksud. Qala al-muallif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ada alaina wa bi'ulumina wa bi'ulumikum fid daraini amin ya rabbal alamin. Qala bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Fadaka ma ala Muhammadin nazal wa minhu li'ajazum bi suratin hasal was-suratu ta'ifatul mutarjamah salatu ayin li aqalliha simah wal ayatu ta'ifatul mafsulah min kalimatin minhu al mafdulah minhu ala al qawli bihi katabati wal fadilul ladhihi minhu atati fadhaka ma ala Muhammadin nazal wa minhu li'jaju bisuratin hasal ila akhiri. Muqaddimatun utawi iki nerangake muqaddimah, pengantar, introduction dari 6 bab atau 6 uqud, sittatu uqud yang telah dijelaskan di depan. Fadhaka mongko utawi kang aran Al-Quran, zaka ini niru mengikuti cara Al-Quran menyebut Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Fadhaka menggunakan isim isyarah yang jauh. Iku ma apa wae, yaiku kalam. Ma artine kalam. Apa wae perkara, apa wae keterangan, apa wae cerita, apa wae penjelasan ala Muhammadin ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nazala kang tumurun apa ma. Wa minhu lan setengah sangking ma al-ijazu ya. Wa minhu setengah sangking ma al-ijazu utawi ono kemukjizatan bisuratin kelawan surat-surat hasola kang hasil kuno apa ma. Wasuratu utawi kang aran surat iku at-taifatu kumpulan, jamaah, gerombolan, penggalan, potongan atau himpunan. Al-mutarjamatu kang diparingi keterangan, diparingi penjelasan-penjelasan. Salatu ayin
utawi ana telu pira-pira ayat li aqaliha keduwe sithik-sithike Taifah iku simatun diarani, diparingi aran, diparingi nama. Wal ayatu dene utawi ayat iku at-taifatu kumpulan, himpunan, kelompok utawa jamaah al-mafsulatu kang den pisah-pisah min kalimatin saking pira-pira kalimah, pira-pira lafal. Kalimatin jamak dari kalimatun. Minhu saking ma, saking Al-Qur'an, wal mafdulatu lan den unggulke, den paringi keunggulan, dianggap unggul. Al-mafdulah minhu saking Al-Qur'an alal qauli ing atase qaul bihi kelawan iki Al-Qur'an katabati contone surat Tabat. Wal fadilu dene utawi kang unggul, ayat sing unggul, surat sing unggul iku alladzi. Jadi allad ini singkatan dari alladzi, untuk menyesuaikan syair maka disingkat, ya-nya dibuang dan zalnya disukun menjadi allad. Sebenarnya alladzi fihi kang tetep ing dalem ma minhu saking Al-Qur'an iku atati wis tumeka kono apa, kono atati kono teka kono apa ayat mau. Nah, untuk lafal, untuk bait yang terakhir ini menurut Kiai atau menurut Mbah Kiai Sya'roni Kudus ini menyatakan bahwa yang baik itu lafalnya bukan wal fadilul lad fihi minhu atati, tapi wa aksuhal lad fihi minhu atati. Jadi sehingga bunyinya minhu alal qawli bihi katabati wa aksuhal lad fihi minhu atati. Jadi bukan wal fadilul lad fihi tapi wa aksuhal lad fihi. Maknanya peh podo. Maksudnya pepodo, tapi kalimatnya lebih enak. Wa aksuha dene utawi swalike apa? Swalike mafdulah lan utawa mafsulah mau iku allati kang fi kang tetep ing dalem kaul mau minhu saking Al-Qur'an iku atati wis tumeka kono apa aksuha. Pangandikane Mbah Sya'roni lakana aksan, maksudnya bait nak diganti dengan wa aksuhal lat fihi minu atat iku luweh bagus. Fada kama ala Muhammadin nazal wa minhu li'ijaju bisuratin hasol wa suratu ta'ifatul mutarjamah salatu ayil li aqalliha simah, yakni haddul qur'ani huwal kalamul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil i'jazi bi suratin minhu, yakni Mbah Kiai Musonef, Mbah Kiai Haji Sya'roni Ahmadi Al-Hafidh memberikan penjelasan haddul Qur'ani, yang dimaksud dengan Al-Quran adalah al-kalam al-munazzal ala Muhammadin, yaitu kalam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil i'jazi bi surati minhu, sebagai mukjizat
yang berupa surat-surat. Fa kharaja bil munazzal ala Muhammadin, dengan kata al-munazzal ala Muhammadin maka dikecualikan at-Tauratu wal Injilu wasairul kutub. Berarti Taurat, Injil dan kitab-kitab suci yang lain tidak termasuk. Karena ada kata-kata al-munazzal ala Muhammadin. Wabil i'jaz, dan juga dikecualikan dengan kata-kata ijaz bahwa yang dimaksud Quran adalah kalam yang berfungsi sebagai i'jaz, sebagai mukjizat. Maka tidak termasuk al-ahaditsur rabbani, tidak termasuk hadis rabbani, hadis qudsi. Padahal hadis qudsi itu dari Allah juga, tapi tidak termasuk. Contohnya ke hadis sahihain, yaitu hadis sahihain, sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi ana inda dzanni abdi bi. Jadi ana inda dzanni abdi bi itu adalah firman Allah, kalam Allah, tetapi tidak termasuk Al-Quran karena itu tidak merupakan mukjizat. Wa zada ba'dul mutaakhirin fil haddi, dan sebagian ulama-ulama modern memberikan tambahan tentang batasan Al-Quran, yaitu dengan kalimat al-muta'abbadu bitilawati. Di samping diturunkan pada Nabi sebagai mukjizat, juga al-muta'abbadu bitilawati. Kalau dibaca maka dianggap sebagai ibadah. Liyukhrija mansukhat tilawati ka ayati rojam. Maka kalau ada ayat rojam yang sudah dimansuh, maka itu tidak termasuk ibadah. Kalau ayat yang dimansuh itu dibaca lagi, sudah tidak termasuk ibadah. Apa contohnya ayat rojam? Ayat yang terkait dengan rojam yaitu asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata nakalam minallah. Itu ayat yang sudah tidak termasuk ayat Al-Quran, tetapi sudah dimansuh karena dulunya merupakan ayat Al-Quran. Dan kalau itu dibaca meskipun diteruskan dengan ayat wallahu azizun hakim seperti Al-Quran persis, tetapi kalau dibaca sudah tidak termasuk ibadah. Rawahu Malik fil Muwatta. Demikian keterangan yang terdapat di dalam kitab Muwatta oleh Imam Malik. Wa hadis surati, adapun yang dimaksud dengan surat adalah qit'atun mutarjamatun, yaitu penggalan-penggalan yang sudah diberi nama. Al-musammatu bismin khos, yang diberikan nama secara spesial. Minal Quran, yaitu penggalan-penggalan ayat dari Al-Quran yang nantinya diberikan nama. Laha awalun wa akhir, memiliki awal, pembukaan, dan memiliki akhiran. Misalnya Al-Fatihah itu ada alhamdu, nanti diakhiri waladhdallin, maka itu namanya awalan dan akhiran. Aqalluha salasu ayat, adapun sedikitnya minimal yang dimaksud dengan surat itu terdiri dari 3 ayat. Wallahu a'lam. Wal ayatu ta'ifatul mafsulah min kalimatin minhu wal mafdulah minhu 'alal qawli bihi katabbati wal fadilul ladfihi minhu atati. Hai qala wa aksuhal ladfihi minhu atati. Ya'ni haddul ayati ta'ifatun min kalimatil Qur'an mutamayyizatun bifaslin wa huwa akhirul ayah. Mbah Kiai Sya'roni dalam kitab ini memberikan penjelasan bahwa haddul ayati, yang dimaksud dengan ayat, batasan ayat, definisi ayat, haddul ayat adalah ta'ifatun min kalimatil Qur'an, penggalan-penggalan yang berupa kata-kata, kalimah-kalimah dari Al-Quran, mutamayyizatun, yang sudah terpilih, yang sudah terseleksi dengan diksi-diksi yang spesial.
bifaslin yang dibatasi dengan akhir ayat dengan fasal-fasal. Wahwa utai fasal iku akhirul ayat, akhir ayat. Ada nomor 1, nomor 2 dan sebagainya. Wa yuqalu fihil fasilah, dan kadang-kadang penyebutannya adalah fasilah, bukan fasal, tapi fasilah. Wa qad ikhtalafal ulama'u fi jawazil mufadhalati baina ayatil Qur'an ba'dihha min ba'd. Sebagian ulama masih bersilang pendapat, berselisih di dalam hal memberikan kelebihan, keunggulan di antara ayat-ayat. Artinya kalau ada yang menganggap ayat ini lebih baik, ayat ini lebih unggul, ayat ini lebih hebat. Nah, itu di antara para ulama masih bersilang pendapat. Fadhahaba jama'atum minhum bijawaziyah. Sebagian ulama memperbolehkan, artinya ya memang Al-Quran itu ada ayat yang lebih unggul, ada ayat yang lebih hebat, ada yang spesial, ada yang lebih utama. Boleh mengatakan begitu. Wa alaihil aktsaruna, dan di antara mereka menggunakan banyak dasar lil ahaditsis shahihah al waridati bitafdil, dengan menggunakan dasar-dasar hadis yang sahih yang berlaku tentang pengunggulan ayat ataupun pengunggulan surat. Artinya ada ayat yang unggul seperti ayat kursi, ada surat yang unggul, ada surat Al-Baqarah, ada surat Ar-Rahman, ada surat Al-Waqi'ah. Itu surat-surat yang memiliki tafdil, kelebihan-kelebihan. Contohnya adalah haditsil Bukhari. Hadisnya Imam Al-Bukhari menyatakan a'dhamu suratin fil Quran Al-Fatihah, bahwa surat yang paling mulia di dalam Al-Quran adalah Al-Fatihah. Nah, ini salah satu dasar yang digunakan oleh sebagian ulama yang menyatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran dan surat-surat Al-Quran itu ada yang lebih unggul, ada yang lebih hebat. Ya, jadi ada yang lebih hebat dan unggul. Contohnya ini. Wa hadithi Muslim, lan contohnya lagi adalah hadisnya Imam Muslim. A'dhamu ayatin fil Quran ayatul kursi, bahwa ayat yang paling mulia, yang paling hebat, yang paling memiliki keunggulan adalah ayat kursi. Wa hadis Tirmidzi, dan hadisnya Imam At-Tirmidzi tentang sayyidatu ayil Quran ayatul kursi, bahwa pemimpin ayat Al-Quran adalah ayat kursi. Nah, ini menurut Imam At-Tirmidzi ada hadis yang menyatakan bahwa ayat-ayat itu ada pimpinannya. Bukan hanya santri-santri saja yang ada lurahnya, tapi ayat ada juga lurahnya. Apa lurah ayat Al-Quran? Yaitu ayat kursi. Jadi ayat kursi itu adalah lurahnya ayat-ayat yang lain. Wasinamul Quran Al-Baqarah, dan sinam itu punggungnya Al-Quran atau yang paling unggul di antara Al-Quran. Kalau sapi atau unta itu di bagian punggungnya itu ada bagian yang lebih menonjol ke atas, itu namanya sinam. Ya, sinam itu sesuatu yang lebih unggul, lebih meninggi, lebih menonjol. Apa itu? Al-Baqarah. Jadi surat Al-Baqarah adalah merupakan surat yang lebih unggul daripada yang lain. Wa ghairi dzalik, dan sebagainya. Wal mafdulatu, adapun ayat-ayat yang memiliki keunggulan atau surat yang memiliki keunggulan, iku kasurati Tabbat, seperti surat Tabbat. Ya, tadi dikatakan minhu alal qauli bihi katabbati. Itu maksudnya. Ayatil kursi, seperti juga ayat kursi. Ya, wal fadilatu juga adapun ayat itu juga surat ayat kursi. Wa minhum, dan sebagian lagi ulama man dhahaba ilal man'i. Sebagian ulama lagi ada yang tidak mau melakukan pengunggulan atau memberikan kelebihan-kelebihan di antara satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi mereka menganggap semua ayat sama. Mereka menganggap tidak ada satu ayat pun yang lebih unggul. Jadi tidak ada
yang mengatakan, wah ini lebih hebat kalau dibaca ini begini, baca ini begini. Ada yang mengatakan tidak mau begitu. Haitsu qala li alla yuhima tafdila naqsul mufaddali alaih. Jadi mereka mengatakan kalau memang itu ada yang diunggulkan, tentu nanti akan mengurangi keunggulan atau sesuatu yang diungguli. Artinya ada ayat yang dikalahkan. Padahal ayat Al-Quran itu semuanya sama. Itulah penjelasan tentang 4 ayat terkait dengan yang pertama, yang kedua, dan ketiga, dan yang 4 ini. Bi ghairi lafdil arabi takhrumu qiraatun wa an bihi yutarjamu. Demikian ngaji kita pada kali ini. Kita akhiri bersama-sama dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.